Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، ada orang sedekah misalnya, dari sedekah itu dia tidak mengharap wajah Allah. Dari sedekah itu dia ngincar dunia. Dari sedekah itu dia tidak ikhlas. Dapatkah dia sesuatu? Jawabnya tidak dapat. Nol. Bagaimana sholat? Sama. Ada orang sholat, dari sholat itu dia tidak mengharap ridho Allah. Yang dia incar ridho manusia, pamer, riya. Nol. Bagaimana jihad? Sama. Barangkali antum ingat 3 manusia ya. Yang pertama, hartanya habis untuk sedekah fisabilillah. Yang kedua, dia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang ketiga, dia mati di jalan Allah. Jihad. Gugur dalam jihad. Dan tiga-tiganya akhirnya masuk neraka, waliyadzubillah. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Karena bukan Allah yang dituju. Apa? Semua. Mau sedekah, mau sholat, mau zakat, mau umrah, mau haji. Nah, ada yang berbeda. Apa? Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu seperti ini. Dia duduk di situ bukan karena Allah. Dia duduk di situ bukan karena ilmu. Dia duduk di situ ada dunia yang ingin dia incar. Ada sesuatu yang dia ingin cari, bukan pahala. Nolkah? Tidak nol. Kok begitu? Saya bacakan hadisnya. Bagaimana duduk di majelis ilmu walaupun bukan karena Allah, ada sesuatu. Beda dengan sholat, beda dengan sedekah, beda dengan jihad, beda dengan umrah, dengan haji, beda. Kenapa? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih riwayat Imam Bukhari, saya ambilkan dari Fathul Bari, hadis nomor 6408. Saya bacakan. Jalan ceritanya, kenapa tidak ikhlas? Bukan karena Allah, tapi dia mendapatkan sesuatu di dalam majelis ilmu. Hadis ini dari Abu Hurairah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan. Sungguh Allah memiliki malaikat-malaikat khusus. Malaikah jamak dari malak. Malaikat-malaikat
yatufuna fit turuq, yang Allah tugaskan untuk berjalan. Para malaikat ini tidak pernah berhenti. Sebelum yang dicari ketemu, terus dia berjalan, terus dia berputar di muka bumi. Tentu dengan terbang, karena para malaikat memiliki sayap. Barangkali antum pernah dengar ucapan Nabi menghitung dan beliau hafal sayap Jibril berjumlah berapa? 600. Apa yang mereka cari? Yang dicari oleh para malaikat ini apa? Yaltamisuna ahla dzikr. Yang mereka cari adalah ahli zikir. Ahli zikir. Apa yang ada di benak antum mendengar istilah ahli zikir? Yang zikir subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar ratusan kali, ribuan kali? Bukan. Bukan itu. Kalau itu yang dimaksud, kalau ahli zikir yang dimaksud itu, bagaimana kita memahami ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada ahli zikir. Mungkinkah kita mengamalkan ayat ini ketika kita tidak tahu asuransi itu judi atau bukan? Bunga bank itu riba apa tidak? Menjual satu barang dengan dua harga, kalau kontan 1 juta, kalau dicicil 1,3, boleh apa tidak? Riba atau bukan? Kita cari orang yang lagi zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Begitu? Tentu tidak. Tentu tidak. Tentu kita tanyakan kepada para ulama, ahli ilmi, tulabatul ilm. Ya kan? Taulah kita dari sini, ahli zikir adalah ahli zikir adalah ahli ilmu. Berarti majelis zikir, majelis ilmu. Kalimat ini, istilah ini, kaidah ini dimasyhurkan oleh salah satu murid Ibnu Abbas, Atha bin Abi Rabbah. Majlisud dzikri al-majlisul ladzi yuta'allamu fihi al-halal wal haram. Majlis zikir adalah majlis yang di dalam majlis itu dipelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, yang syirik kayak apa, yang tauhid kayak apa, yang bid'ah seperti apa, yang sunnah seperti apa. Itu majelis zikir. Apa itu tauhid rububiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid asma wa sifat? Itu majelis zikir. Apa yang dimaksud dengan haud Nabi, telaga Nabi? Siapa saja yang diperbolehkan minum telaga Nabi? Siapa yang tertolak? Siapa yang diusir? Ini majelis zikir. Bagaimana qiyamul lail Nabi yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dalam qiyamul lail seperti apa? Apa ada bedanya antara qiyamul lail di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan? Beda apa tidak? Ini majelis zikir. Apakah Rasul dan para sahabat membedakan salat qiyamul lail antara 20 malam pertama dengan 10 malam terakhir? Apa dibedakan oleh Nabi dalam masalah qiyamul lail? Ada tambahan rakaat begitu kalau 10 malam terakhir? Ini dibahas dalam majelis zikir. Berarti majelis zikir, majelis ilmu. Gitu ya. Ini yang dicari oleh para malaikat. Tentu kita berharap majelis kita ini termasuk yang dicari. Tentu kita tidak bisa melihat, ya, Allah tutup itu dan Allah bocorkan rahasia itu lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau bukan lewat lisan Nabi, Allah tampakkan para malaikat yang mengerumuni majelis zikir. Apa yang terjadi?
Antum para tulab, antum para pelajar ilmu, antum yang giat mencari ilmu, seandainya sabda Nabi ini tidak dirahasiakan, jadi betul-betul tampak malaikat itu, barangkali antum tidak suka. Kenapa? Kenapa? Barangkali antum nggak kebagian tempat, ya kan? Berdesak-desakan orang melihat malaikat di atas, luar biasa, mengerumuni majelis zikir, membuka sayapnya. Alhamdulillah ditutup. Jadi orang kurang begitu berminat, ya, lebih berminat ke majelis-majelis lain yang bukan majelis zikir. Banyak manfaat bagi antum, bagi kita, ketika hal-hal yang gaib itu ditutup oleh Allah. Seandainya tidak ditutup, kita akan kewalahan. Ya, walillahilham, kita syukuri. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya suara jeritan orang yang sedang diazab di dalam kubur ditampakkan suaranya, diperdengarkan suaranya, habis manusia. Bukan dipertontonkan siksaan itu, hanya suaranya. Suaranya saja diperdengarkan kepada manusia, maka habis manusia itu. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Kenapa? Orang akan terus sholat, orang akan terus berzikir, akan terus membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, istighfar, akan bertaubat. Nggak mau cari nafkah, nggak mau nikah, habis tentunya. Seandainya suara itu ditampakkan, habis manusia sebelum kiamat tiba. Allah tidak suka seperti itu. Maka Allah beritahukan khusus kepada hamba-hambanya yang mau beriman. Nah, kita yang beriman tentu kita yakin betul tentang dahsyatnya teriakan orang yang disiksa di kuburnya. Setelah tidak bisa menjawab terhadap 3 pertanyaan mungkar nakir, dia dipukul di antara 2 telinganya di sini, kemudian dia menjerit luar biasa. Dan jeritan itu didengar oleh siapapun yang ada di sekitar itu, kecuali 2. Siapa? Manusia dan jin. Ya. Masalah, apakah majelis zikir, majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat itu semua bentuk pengajian? Tentu hari ini antum bisa lihat, ada pengajian sunnah, ada pengajian bid'ah, ada pengajian sufi, ada pengajian syiah, ada pengajian khawarij. Barangkali antum beranggapan semua pengajian pokoknya diawali dengan assalamualaikum, ya kan? Diteruskan dengan puji-pujian kepada Allah, salawat, di dalamnya bahas masalah agama, bukan bahas masalah kedokteran, bukan bahas masalah ekonomi, tapi masalah ibadah, apapun isinya, diakhiri dengan salam atau diakhiri dengan Al-Fatihah. Itu majelis zikir, pasti dinaungi oleh para malaikat. Betul? Betul? Tidak. Antum kira malaikat bodoh? Antum kira malaikat bodoh? Antum kira malaikat terkena subhat? Ada malaikat terkena subhat? Malaikat terkena subhat khawarij, malaikat terkena subhat syiah? Enggak mungkin, enggak ada malaikat terkena subhat. Jadi ketika ada satu majelis, malaikat datang, tentu mereka tahu ini bukan majelis ilmu. Bayangkan, ngajak kaum muslimin mengkafir-kafirkan penguasa, ngajak kaum muslimin mengkafirkan sesama muslim, ini bukan majelis ilmu, tentu ditinggalkan oleh para malaikat. Karena malaikat tidak ada yang terkena subhat.
malaikat semuanya faham sesuai sunnah. Para malaikat, para nabi tidak ada yang terkena syubhat. Diikuti oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada yang terkena syubhat. Yang terkena syubhat orang-orang setelah mereka. Seperti hari ini, berapa ribu saudara-saudara kita yang menganggap bahwa ini sunnah padahal bid'ah, menganggap ini hak padahal batil. Berapa ribu saudara kita yang begitu semangat memperingati Maulid Nabi, begitu semangat memperingati nuzulul Quran, begitu semangat mentahlilkan ibunya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu semua syubhat, bid'ah. Saudara kita nggak tahu. Adakah malaikat yang tidak tahu? Nggak ada. Tidak ada satupun malaikat yang terkena syubhat. Malaikat tahu mana aliran sesat, mana yang hak, salaf, ahlu sunnah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, antum jangan beranggapan bahwa seluruh majelis ilmu, seluruh pengajian dinaungi oleh para malaikat. Tidak. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا. Ketika mereka menemukan orang-orang yang sedang berzikir dalam arti majelis zikir ini, tanadau, mereka memanggil teman-temannya, halummu ila hajatikum, ini hajat kalian, ini yang kalian cari-cari ada di sini, yang sedang kita cari-cari ada di sini. Ya. Sedang apa? Sedang menyebut Allah, berzikir. Apa yang dimaksud? Seluruh bentuk kebaikan adalah zikrullah. Saudara-saudara, siksa neraka yang paling ringan seperti yang dialami oleh Abu Thalib, itu dia merasa bahwa dia disiksa paling berat, saudara-saudara. Riba itu, saudara-saudara, yang paling ringan itu seperti anak menzinai ibunya. Saudara-saudara, ini bagian dari zikir. Karena apa? Isinya kebaikan. Seluruh yang berisi kebaikan itu disebut sebagai zikrullah. Maka sekali lagi, jangan beranggapan bahwa majelis zikir di sini berzikir menyebut asma Allah berarti baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak. Ketika kita disuruh meninggalkan jual beli dan duduk di masjid siap mendengarkan khutbah sang khatib, khutbah Jumat, apa kata Allah? Fas'au ila zikrillah. Lihat, wadarul bai', tinggalkan semua bentuk jual beli dan bersegeralah kepada zikrullah. Padahal yang dimaksud siap duduk mendengarkan khutbah sang khatib. Allah katakan fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju zikrullah. Padahal khutbah, mendengarkan khutbah kan isinya ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Itulah zikrullah. Ya. Fayakhufunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka mereka membuka sayapnya sampai ke langit dunia. Ini pemandangan yang luar biasa. Seandainya Allah tidak tutup, dan luar biasa seandainya Allah tampakkan ini, barangkali tidak akan muat masjid-masjid yang di situ ada majelis zikir sesuai sunnah Nabi. Karena luar biasa para malaikat itu membuka sayapnya terus sampai ke langit dunia.
Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu binhum. Selesai majelis zikir itu, para malaikat kembali menghadap kepada Allah dan Allah bertanya kepada mereka, padahal apa? Padahal Allah sudah tahu. Padahal Allah sudah tahu siapa-siapa saja yang duduk di majelis ilmu. Tentu Allah sudah tahu, Allah Maha tahu. Tapi berhak bagi Allah untuk bertanya. Walaupun Allah sudah tahu. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab waktu masih bayi. Allah sudah tahu apa belum? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab akhirnya masuk neraka selama-lamanya. Sudah tahu apa belum? Tentu sudah. Tentu sudah. Tetapi Allah tidak peduli. Allah uji Abu Jahal, Abu Lahab dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tidak langsung menyiksa Abu Jahal, Abu Lahab ke jahanam, walaupun berhak bagi Allah. Berhak. Sangat berhak. Seandainya Abu Jahal, Abu Lahab tidak diuji oleh Allah dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah langsung masukkan Abu Jahal, Abu Lahab ke dalam neraka setelah Abu Jahal, Abu Lahab dilahirkan. Berhakkah bagi Allah? Berhak. Tidak ada yang tidak berhak bagi Allah. Semuanya berhak bagi Allah. Terserah Allah. Tapi Allah uji Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Untuk menunjukkan kepada para malaikat, pada manusia, siapa Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab kalau begitu nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah, ya kan? Allah ingin menunjukkan siapa Abu Jahal, siapa Abu Lahab, siapa Fir'aun, siapa Namrud, siapa Qarun, siapa Iblis. Kalau tidak seperti itu, cukup bagi Allah. Tapi yang tahu cuma Allah. Jangankan kita, Jibril nggak tahu. Jibril tidak tahu. Apa yang Allah tanyakan setelah satu persatu disebut? Bayangkan nama antum disebut di hadapan Allah oleh malaikat-malaikat tadi. Banggakah? Tentu. Berbahagiakah? Tentu. Bayangkan nama antum disebut oleh seorang menteri dalam negeri di hadapan seorang presiden atau raja. Bayangkan, nama antum, nama saya, nama kita disebut oleh seorang wakil presiden di hadapan seorang presiden. Tentu luar biasa. Ini Allah Rabbul Alamin. Jutaan kali lebih besar dari seorang presiden, seorang raja mendengar nama kita disebut di hadapan dia. Bagaimana kita akan bermalas-malasan ke majelis ilmu melihat keutamaan yang luar biasa ini. Dan bagaimana seandainya akhirnya kita dicintai oleh Allah. Tentu tidak tersembunyi hadis bagi antum, ketika Allah mencintai seseorang, diamkah Allah? Tidak. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah tidak diam. Tapi Allah panggil salah satu kekasihnya. Siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Allah mencintai seseorang, Allah tidak diam, tapi Allah panggil Jibril. Apa kata Allah? Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Disebut nama kita oleh Allah di hadapan Jibril. Kayak apa? Ya, seandainya kita dicintai oleh Allah, bayangkan, mustahil? Tentu tidak mustahil. Antum mau katakan, saya ini apa? Pengusaha bukan, ulama bukan, dermawan bukan, nggak banyak uang. Ya, mungkinkah nama saya disebut oleh Allah di hadapan Jibril? Mungkin, sangat mungkin. Kalau nama kita disebut oleh seorang presiden, para menteri, ini sepertinya mustahil. Kecil sekali kemungkinan. Ya kan?
kecuali kita berprestasi dulu di dunia ini. Apa menemukan sesuatu, apa punya andil besar, jasa besar terhadap negara ini, atau mungkin menyelamatkan nyawa seorang menteri misalnya. Kan jarang, sulit. Untuk dicintai oleh Allah tidak sesulit itu. Karena kita tahu berdasarkan hadis-hadis Nabi, siapa orang yang dicintai oleh Allah? Banyak. Allah mencintai salah satunya seseorang yang samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Ini contoh saja ya. Salah satu contoh orang yang dicintai oleh Allah siapa? Orang yang mudah ketika menjual, orang yang mudah ketika membeli, orang yang mudah ketika membayar hutang. Bukan mudah hutang, bukan. Mudah ketika membayar hutang. Bisakah kita lakukan ini? Bisa. Bisa sekali. Ya, jangan putus asa, jangan nggak punya harapan bahwa nama kita disebut oleh Allah di hadapan Jibril. Ini tidak mustahil. Ya. Antum punya ibu yang sudah tua renta, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, makan antum suapin, mandi antum mandikan, ya antum bersihkan, antum cebokin dan seterusnya. Luar biasa amal ini. Sanggupkah antum, sanggupkah kita? Sanggup. Siapa yang nggak bisa merawat orang tua? Masalahnya mau apa tidak. Ya. Antum punya uang 1 juta, antum infakkan 500.000, 400.000, bisakah? Bisa. Ini yang mendatangkan kecintaan Allah, yang dengan demikian ada kemungkinan nama kita disebut oleh Allah di hadapan Jibril. Diamkah Jibril? Tidak. Jibril juga tidak tinggal diam. Jibril mengumpulkan para malaikat. Jibril mengatakan, wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan. Aku Jibril juga mencintai si fulan, maka cintailah si fulan oleh kalian. Tentu para malaikat mentaati, mencintai si fulan. Disebut namanya rame-rame, luar biasa. Ya. Ini akan membawa kita untuk semangat menuju kecintaan Allah. Semangat untuk lari dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ya. Ma yaqulu ibadi. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku di majelis ilmu itu? Sekali lagi Allah sudah tahu dan Allah bertanya. Mereka menjawab, para malaikat menjawab, yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka bertasbih mensucikan engkau, mereka bertakbir membesarkan engkau, mereka bertahmid memuji engkau, mereka menyanjung engkau. Sekali lagi, jangan antum artikan dengan satu arti. Mereka bertasbih, berarti mereka rame-rame baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mereka bertakbir, berarti mereka rame-rame membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bertahmid, berarti mereka rame-rame membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Betul? Tidak. Tidak. Yang bertasbih satu orang. Yang bertahmid satu orang. Yang bertakbir satu orang. Yang lain mendengarkan. Dianggap semuanya bertakbir, semuanya bertasbih, semuanya bertahmid. Mana dalil? Musa dan Harun. Musa dan Harun. Musa berdoa, memohon kepada Allah supaya Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan. Harun ada di situ. Harun tidak ikut berdoa, hanya mendengarkan. Dan akhirnya mengucapkan amin. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma. Lihat,
Allah mengatakan, Allah menjawab, sungguh doa kalian berdua telah aku kabulkan. Doa kalian berdua telah aku kabulkan. Padahal yang berdoa berapa? Satu, Nabi Musa. Nabi Harun tidak ikut-ikutan berdoa, dia mendengarkan dan mengaminkan. Allah jawab, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua telah aku kabulkan. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita tidak membaca tasbih, tapi seseorang bertasbih, kita mendengarkan, kita dianggap ikut bertasbih. Ketika seseorang bertakbir, kita tidak ikut bertakbir, tapi mendengarkan saja, kita dianggap ikut bertakbir. Nah, dari sini kuatlah pendapat Syahalbani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan lain-lain bahwa makmum tidak perlu baca apa? Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah dengar. Imam yang baca Al-Fatihah, lalu ketika imam membaca amin, makmum ikut membaca amin, maka si makmum dianggap sudah membaca Al-Fatihah, tidak terkena dalil la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah. Apakah makmum baca? Baca, walaupun diam. Kenapa? Dia mendengarkan. Persis seperti Nabi Musa dan Nabi Harun tadi. Ya. Maka kelirulah anggapan sebagian saudara-saudara kita bahwa kalimat ini salah satu dalil adanya zikir berjamaah. Kan lihat yusabbihuna, lihat failnya hum kan, sabbaha yusabbihu, yusabbihu, yusabbihani, yusabbihuna, berarti hum, yukabbiruna hum, yahmaduna hum, mereka. Banyak salah. Kenapa? Yang benar yang bertakbir satu orang, yang bertahmid satu orang, yang bertasbih satu orang, yang lain mendengarkan. Oh, berarti satu orang itu baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar? Enggak juga. Kenapa? Ketika seseorang mengatakan, saudara-saudara, apa yang kita miliki kecil, perniagaan kita, masa depan kita, anak istri kita kecil. Saudara-saudara, yang besar adalah Allah. Dia sedang bertakbir membesarkan Allah. Ya. Saudara-saudara, semua nikmat yang ada pada diri kita itu pemberian Allah. Tanpa kehendak Allah, kita tidak mungkin bisa memiliki apapun. Dia sedang bertahmid, memuji Allah. Saudara-saudara, Allah betul-betul bersemayam di arsy. Allah bukan ada di mana-mana, di bawah meja, di telapak kaki kita, di hati kita. Dia sedang apa? Dia sedang bertasbih, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas, mengatakan Allah ada di mana-mana. Sebab perkataan Allah ada di mana-mana ini buruk sekali. Berarti Allah ada di kolong meja, ada di saku baju, ada di tempat-tempat kotor, got, pelacuran, dan seterusnya. Jelas ucapan Allahu fi kulli makan, Allah ada di mana-mana, ini penghinaan besar kepada Allah. Karena Allah bersemayam di atas arsy. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat besar. Keyakinan yang ditentang pertama kali oleh Fir'aun. Yang pertama kali menentang keyakinan ini bahwa Allah berada di atas Fir'aun. Ketika Fir'aun menyuruh pembesarnya Haman. Untuk apa? Untuk membangun bangunan tinggi menjulang ke langit. Agar apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ledek kan? Berarti selama ini Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel sampai kepada telinga Fir'aun bahwa Allah berada di atas. Ini ditolak oleh Fir'aun, diledek oleh Fir'aun. Kayak apa coba? Bangun bangunan tinggi. Maka jangan sampai kita
mengikuti jejak langkah Fir'aun. Apa? Menolak kalau Allah itu ada di atas. Bahkan mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini penghinaan besar. Ya. Hal ra'auni, Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat aku? Para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auk. Demi Allah mereka belum ada yang pernah melihat engkau. Dan betul, tidak mungkin ada seorang manusia, bahkan para nabi, para rasul, hatta Nabi Muhammad SAW, ketika masih hidup kok melihat Allah, mustahil. Oleh karena itu ketika Ibnu Abbas mengatakan Nabi pernah melihat Allah, dibantah oleh Aisyah dusta. Dan para ulama menjamak antara ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melihat Allah dengan ucapan Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah, dan dijamak dengan penjamaan yang benar. Apa yang dimaksud oleh Aisyah bahwa Rasulullah belum pernah melihat Allah? Itu dengan mata. Dengan mata, memang belum pernah. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwa Rasul pernah melihat Allah dengan apa? Dengan hati. Antum masih ingat melihat ada 3. Basariyah, manamiyah, dan qalbiyah. Basariyah dengan apa? Dengan mata. Qalbiyah dengan apa? Dengan hati. Manamiyah dengan apa? Dalam mimpi. Inni ra'aitu fil manami. Kan sering seseorang mengucapkan seperti itu. Dalam mimpiku aku melihat. Nah, maka dikatakan melihat. Gitu. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas apa? Dalam hati. Antum tahu apa itu ihsan? Ya kan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tentu dengan mata? Bukan. Dengan hati. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi menceritakan tentang Dajjal, bahwa Dajjal akan muncul di akhir zaman dan mengaku sebagai Tuhan Allah, Rasul mengatakan tidak mungkin kalian bisa melihat Allah sebelum apa? Sebelum mati. Jadi mati dulu, masuk ke alam akhirat, masuk surga baru. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka hari itu berseri-seri melihat wajah Allah. Betul-betul bisa dilihat. Adapun di dunia ini mustahil. Kaifa law ra'auni? Bagaimana seandainya mereka pernah melihat aku? Dijawab oleh para malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tasbihan. Seandainya mereka pernah melihat engkau ya Allah, tentu mereka lebih banyak lagi beribadah, lebih banyak lagi memuji engkau, lebih banyak lagi bertasbih. Ya, begitulah orang-orang yang beriman. Beriman secara gaib. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak mau manusia ini beriman, sujud, takut sambil melihat Allah. Allah enggak mau. Ya. Tidak seperti yang diinginkan oleh Yahudi. Yahudi begitu. Yahudi itu beriman, Yahudi itu taat setelah melihat sesuatu. Ya kan? Taat ketika apa? Turun manna dan salwa, turun mukjizat
lewat Nabi Musa, baru beriman. Lama kufur lagi. Minta mukjizat lagi, beriman. Lama kufur lagi. Dan begitu terus. Sampai puncaknya apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha ja'ratan. Kami tidak akan beriman kepada engkau ya Musa sebelum kami melihat Allah terang-terangan. Langsung disambar geledek, mati semua. 70 jumlah mereka orang yang dipilih oleh Nabi Musa. Orang-orang pilihan di 70 ini. Yang berilmu, yang kira-kira paling bertakwa, paling soleh, dipilih oleh Nabi Musa, diajak ke satu tempat, gak taunya luar biasa kelakuannya. Sedih sekali Nabi Musa, luar biasa ini, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan menimpa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Berbeda dengan para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka beriman kepada Nabi setelah melihat Nabi membelah bulan menjadi dua? Setelah Nabi mengeluarkan air dari sela-sela jarinya? Setelah Nabi memegang semangkok susu cukup untuk puluhan sahabat? Tidak. Sebelum itu semua para sahabat sudah beriman. Beda dengan Yahudi. Yahudi beriman setelah melihat mukjizat. Para sahabat tidak. Jangan sampai kita mengikuti Yahudi. Mestinya kita mengikuti para sahabat. Sebelum tanda-tanda, sebelum kaya, sebelum berkibar Islam, sebelum ini, kita beriman dengan dalil, dengan qala Allah wa qala Rasul. Sebelum bukti-bukti tanda-tanda itu di depan mata kita. Ya. Fama yas'aluni. Menarik ini. Apa yang mereka minta? Pertanyaan Allah kepada para malaikat. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta ketika duduk di majelis ilmu itu, mereka minta apa? Dan menarik jawaban malaikat tanpa mikir, tanpa musyawarah, jawabannya sama. Mereka minta apa? Minta apa? Ya, berarti antum di sini minta apa nih? Ya, nggak bisa jawab ya. Malaikat tahu mereka semua minta surga. Yas'alunakal jannah. Mereka semua minta satu, apa? Surga. Malaikat nggak pakai mikir. Tadi yang sebelah sana minta apa ya? Yang sebelah sana minta, nggak ada begitu. Karena bagi malaikat duduk di majelis ilmu berarti minta surga. Ya, nggak ada yang minta dunia, jabatan, karir, ini itu, tidak. Salah alamat kalau duduk di majelis ilmu sementara minta supaya menang pilkada, karir naik, apalagi jabatan tidak goyang. Duduk di majelis ilmu salah alamat. Ya, kalau duduk di majelis ilmu yang mestinya dicari, diminta apa? Surga. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, surga. Nah, luruskan niat kita, luruskan niat antum datang kemari, datang ke majelis ilmu, satu tujuan, surga. Adapun karir, jabatan, rezeki, ini itu, tanpa majelis ilmu, bahkan tanpa taat kepada Allah. Lihat orang-orang kafir Jepang, Amerika, Eropa, sukses, kaya raya, tanpa taat, tanpa tauhid, tanpa sunnah. Maka kita bertauhid, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, menjauhkan diri dari maksiat, adalah tujuannya surga. Yang lain boleh gagal. Yang lain boleh gagal. Antum punya cita-cita jadi dokter, gagal, nggak apa-apa. Antum cita-cita jadi insinyur, gagal, nggak apa-apa. Bahkan antum cita-cita menghafalkan Al-Quran, ya, gagal.
ya. Tapi antum terus menghafalkan, ya. Lumayanlah hafal 1,5 juz, ya. Bolehkah gagal? Boleh. Tapi minta surga, cita-cita masuk surga gagal, musibah luar biasa. Musibah. Karena kalau nggak masuk surga, neraka, nggak ada tempat lain. Ya kecuali surga enggak, neraka enggak, ya nggak masalah ya. Ini kalau nggak masuk surga, neraka. Ya, ini. Lihat para sahabat mendengar nama surga itu kecil semuanya. Wanita ayan, hitam. Ini bukan Aisyah, bukan Ummu Salamah, bukan Khadijah, entah siapa tidak disebut namanya. Tapi begitu Nabi mengatakan, kan minta didoakan supaya sembuh dari ayan, ya kan? Udu'ullaha ayyasfiyani, ya Rasul, doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan aku. Jawab Nabi, boleh. Aku doakan, insya Allah engkau sembuh. Tapi kalau engkau mau, pilihan kedua, aku tidak usah doakan engkau. Artinya engkau terus ayan, tapi aku jamin engkau masuk surga. Pakai mikir nggak ini perempuan hitam? Nggak pakai mikir. Silahkan pilih yang pertama, apa pilih yang kedua. Pilih yang pertama, aku doakan bukan berarti nggak masuk surga. Insya Allah bisa masuk surga, tapi nggak ada jaminan. Aku nggak jamin. Tapi kalau aku tidak mendoakan engkau, engkau terus ayan seumur hidup, aku jamin masuk surga. Ini wanita hitam ini nggak pakai mikir. Langsung aku pilih pilihan kedua, ya Rasul. Asal ada jaminan darimu bahwa aku pasti masuk surga, biarlah aku ayan seumur hidup. Lihat sahabat ini nggak terkenal namanya siapa, nggak di gimana Aisyah, gimana Ummu Salamah, gimana Khadijah, gimana Abu Bakar, Umar. Inilah sahabat. Ada lagi yang tidak sabar menunggu kurma di tangan habis. Ketika dia bertanya kalau menjelang perang Uhud, jika aku mati dalam perang Uhud ini ya Rasul, jaminan darimu apa? Kata Nabi, surga. Dia bilang, terlalu lama kalau begitu ya Rasul, bagiku untuk masuk surga kalau harus menunggu kurma ini habis. Ditaruh kurma itu. Dia langsung lari ke medan jihad, membunuh, akhirnya terbunuh. Inilah para sahabat. Mendengar nama surga yang lain kecil. Betul-betul tujuan mereka satu-satunya yang terbesar adalah surga. Ya. Sementara kita tidak. Surga itu seolah sesuatu yang jauh. Ya. Yang besar apa? THR. Gaji besar, pulang kampung, mudik, ini itu, besar sekali. Surga seorang kecil, jauh. Beda dengan para sahabat. Betul-betul mereka cari kebahagiaan setelah mati, surga. Akhirnya Allah berikan apa? Allah berikan dunia seluas-luasnya. Tentu surga jelas. Seluruh manusia yang bergelar sahabat dijamin semua masuk surga. Surga doang yang mereka dapat dari Allah? Tidak. Allah bukakan pintu dunia seluas-luasnya. Sepeninggal Nabi, apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Negeri mana yang tidak dikuasai oleh para sahabat? Orang kafir mana yang tidak takut kepada para sahabat? Lihat, ketika mereka cari akhirat, Allah berikan dunia. Ketika kaum muslimin nyari-nyari dunia, Allah nggak kasih, kecuali sedikit sekali. Seperti hari ini, gelap sudah keluar rumah, pulang ke rumah lagi sudah gelap lagi. Berapa dia dapat sebulan? 200 juta? 300 juta? Jauh, ya. Paling 5 juta, 6 juta, 7 juta. Siapa yang dapat banyak dari usaha kita, kerjaan kita? Orang-orang kufar. Kebalik. Ketika kita bersemangat mencari dunia, Allah haramkan dunia itu kepada kaum muslimin. Berbeda dengan para sahabat, ketika mereka semangat mencari surga, mencari akhirat, Allah bukakan dunia selebar-lebarnya, seluas-luasnya.
Gimana kita akan terus semangat mencari dunia, kita tinggalkan akhirat? Rugi sekali. Rugi sekali. Sudah dunia tanda tanya, akhirat tanda seru, ya kan? Apa yang diharapkan? Ya kan? Udah miskin, ngontrak, nggak mau sholat, berbuat maksiat. Apa yang bisa diharapkan? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Carilah akhir. Ikhris alal maut, tuhab lakal hayat. Songsonglah kematian, kata Abu Bakar. Niscaya engkau akan beroleh kehidupan. Wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga itu? Allah bertanya. Para malaikat menjawab dengan pasti karena para malaikat berilmu. La wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah, mereka belum ada yang pernah melihat surga itu. Malaikat menjawab dengan pasti karena ini ilmu. Nggak mungkin ada manusia pernah melihat surga, pernah melihat neraka, kecuali para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar belum pernah, Umar belum pernah, apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kita semua belum pernah. Maka antum jangan percaya kalau ada orang mengatakan aku pernah melihat surga, bermimpi melihat surga, ya. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau ada orang pernah melihat surga, neraka, batal sabda Nabi. Batal sabda Nabi. Apa? Salah satu sifat surga yang mewakili seluruh ayat-ayat dan hadis. Ya. Bahwa sifat-sifat surga adalah ma'ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Jadi membayangkan saja nggak bisa. Membayangkan, menghayalkan gampang sekali itu ya. Atau berhayal dengan hayalan yang kayak apa kan bisa? Nggak bisa. Untuk surga nggak bisa. Ya, kayak apa kenikmatan surga itu? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kesitulah hendaknya kita berlomba. Bukan di sini, berlomba bukan di sini. Yang ada kita saksikan kan berlomba di sini, berlomba dalam karir, dalam jabatan, dalam ini, dalam itu. Kalau mau berlomba menuju surga, sebagaimana perlombaan para nabi, para rasul. Nabi berlomba kan? Sebuah istana termegah di surga yang bernama Wasilah hanya ada satu dan akan dimiliki oleh seorang manusia. Apakah Rasulullah ngalah? Apa berlomba? Berlomba. Apa Nabi mengatakan? Biar untuk Nabi Adam saja, biar untuk Nabi Ibrahim saja, Nabi Musa saja, seniorku. Enggak. Beliau berharap gedung termegah, istana termegah di surga yang jumlahnya cuma satu, yang bernama Wasilah itu, aku berharap aku yang akan mendapatkannya. Oleh karena itu kita semua diperintahkan oleh beliau untuk mendoakan supaya gedung termegah itu buat beliau. Kapan kita berdoanya? Setelah azan. Ya, halat lahu syafaati kata Nabi. Kita lanjutkan. Famimma yata'awwadu. Kalau tadi minta, sekarang berlindung. Dari apa mereka berlindung? Sesuatu yang sangat mereka takuti apa? Serempak para malaikat tanpa mikir, mereka menjawab bahwa hamba-hambamu di majelis ilmu itu yang paling ditakuti adalah
adalah neraka. Neraka. Ya. Maka tidak pantas orang yang duduk di majelis ilmu lalu takut miskin, takut sengsara, takut dipecat, takut ini, takut itu. Enggak pantas. Yang paling pantas ditakuti bagi antum semua yang duduk di majelis ilmu adalah neraka. Itu jawaban malaikat. Sebab kalau yang ada di majelis ilmu ternyata orang-orang yang sedang mencari dunia, berarti salah dong malaikat ini. Iya kan? Tidak sesuai dengan kenyataan. Maka tentu pilih-pilih. Yang ngajar siapa, sunnah atau tidak, bid'ah atau tidak, syirik apa tauhid. Yang duduk pun seperti itu. Kan malaikat diberitahu oleh Allah. Ya, sedang meminta apa ini orang-orang ini? Tahu. Diberitahu oleh Allah tentu. Wahal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Dijawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Demi Allah mereka belum pernah melihat neraka. Fa kaifa law annahum ra'auha? Bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Dijawab, law annahum ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Seandainya mereka melihat neraka, tentu akan lebih takut lagi, akan lebih lari dari neraka dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan mentaati engkau. Fa ushidukum, ini dia. Fa ushidukum, aku saksikan kepada kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Lihat, aku saksikan kepada kalian wahai malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka duduk di majelis ilmu yang benar, besar harapan kita dosa-dosa kita diampuni. Ini yang terakhir syahidnya. Judul pembahasan kita ini, qala malakun minal malaikah, ada satu malaikat yang berbicara. Ada satu malaikat yang mengatakan kepada Allah, fihim fulan, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada fulan, disebut namanya fulan, laisa minhu, dia bukan termasuk orang-orang yang di majelis ilmu itu. Dia mungkin mampir saja, atau ada keperluan, atau mungkin mau keluar nggak enak, ya, atau ya pokoknya bukan karena ilmu, seperti yang kita bahas di awal tadi, ya. Fulan laisa minhu, ja'a li hajatin, dia datang ke majelis ilmu itu karena ada satu hajat, hajat dunia tentunya, bukan hajat akhirat. Ini dia. Gimana ini? Ini jawaban dari Allah langsung lewat lisan Nabi. Apa? Humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka orang-orang yang duduk di situ, di majelis ilmu itu, tidak akan mencelakakan temannya. Artinya temannya yang duduk di situ, walaupun tidak dalam rangka cari akhirat, cari ilmu, akan mendapatkan manfaat. Lihat, beda dengan sholat. Ketika tidak ikhlas, nol. Puasa, tidak ikhlas, nol. Jihad, umroh, haji, tidak ikhlas, nol. Mencari ilmu, tidak ikhlas, tidak, nol. Mana dalil? Tadi, humul julasa la yashqa jalisuhum. Mereka akan mendapatkan manfaat di majlis itu, walaupun awalnya bukan karena Allah. Kenapa? Karena kan ada nasihat di situ. Ada nasihat di situ, yang dengan nasihat itu akhirnya dia sadar, akhirnya dia tahu, akhirnya dia tinggalkan maksiat. Seperti Abu Sufyan. Antum tahu pertama kali Abu Sufyan masuk Islam karena apa? Terpaksa, kata